Pernahkah kita benar-benar bertanya, sejak kapan Indonesia ini ada? Apakah negeri ini lahir saat proklamasi dibacakan, atau jauh sebelum itu, ketika lautan Nusantara mulai menghubungkan manusia, doa, dan harapan? Di pagi yang tenang pada tanggal 17 Agustus 1945, sebuah bangsa akhirnya menyebut namanya sendiri dengan suara yang merdeka. Di sebuah rumah sederhana di Jakarta, dua tokoh berdiri di hadapan rakyat yang lelah dijajah, namun belum kehilangan harapan. Kalimat proklamasi dibacakan perlahan, tetapi gema maknanya melampaui waktu. Hari itu bukan sekadar perubahan politik, hari itu adalah kelahiran sebuah kesadaran bahwa negeri ini bukan lagi milik penjajah, melainkan milik mereka yang selama ini diam-diam bertahan dalam luka dan perjuangan. Namun jika kita bertanya lebih dalam, benarkah Indonesia baru ada pada tahun 1945? Sebab jauh sebelum nama Indonesia dikenal dunia, kepulauan ini telah hidup dengan denyut peradabannya sendiri. Laut menjadi jalan raya, angin menjadi penunjuk arah, dan pulau-pulau saling terhubung lewat perdagangan, budaya, serta cerita turun-temurun. Nusantara bukan ruang kosong. Ia telah lama bernapas sebelum dunia menyebutnya sebuah negara. Berabad-abad silam, kerajaan besar berdiri di tanah ini. Sriwijaya menguasai jalur laut dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Majapahit menyatukan banyak wilayah dalam mimpi besar tentang persatuan. Dari masjid tua di pesisir hingga candi yang berdiri diam di pegunungan, semuanya menjadi saksi bahwa negeri ini dibangun oleh perjalanan panjang manusia yang mencari makna hidup, bukan sekedar kekuasaan. Lalu datanglah masa ketika bangsa asing mulai menjejakkan kaki di Nusantara. Awalnya mereka datang membawa perdagangan, namun perlahan mereka membawa kendali. Rempah-rempah yang tumbuh dari tanah subur negeri ini berubah menjadi alasan penjajahan panjang yang menguras air mata. Rakyat dipaksa bekerja, tanah dirampas, dan kebebasan terasa semakin jauh. Tetapi anehnya, justru dalam penderitaan itu, kesadaran tentang persatuan mulai tumbuh. Nama Indonesia sendiri sebenarnya baru dikenal pada abad ke-19, sebuah nama yang awalnya digunakan oleh ilmuwan dan penulis asing untuk menyebut gugusan kepulauan ini. Namun siapa sangka, nama itu perlahan berubah menjadi identitas bersama. Dari berbagai suku, bahasa, dan pulau, lahirlah satu kalimat sederhana yang kelak menyatukan semuanya. Kami adalah Indonesia. Di awal abad ke-20, api kesadaran itu mulai menyala lebih terang. Para pemuda mulai berpikir bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Mereka sadar bahwa Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, dan seluruh pulau lain memiliki luka yang sama. Dari sanalah lahir sumpah yang sederhana namun mengubah sejarah. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Kemerdekaan akhirnya datang bukan karena penjajah tiba-tiba berbaik hati. Kemerdekaan lahir dari pengorbanan yang panjang, dari para pejuang yang gugur tanpa nama, dari ibu-ibu yang kehilangan anaknya, dari rakyat kecil yang tetap percaya bahwa suatu hari negeri ini akan berdiri dengan martabatnya sendiri. Dan ketika proklamasi dibacakan, seluruh penderitaan itu seperti menemukan jawaban. Namun perjalanan Indonesia ternyata tidak berhenti setelah merdeka. Negeri ini terus tumbuh, jatuh, bangkit, dan belajar memahami dirinya sendiri. Kadang kita lupa bahwa Indonesia bukan hanya tentang gedung tinggi, politik, atau batas wilayah di peta. Indonesia adalah jutaan manusia yang setiap hari berusaha bertahan hidup sambil tetap menyimpan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Dan mungkin
pertanyaan terbesar hari ini bukan lagi sejak kapan Indonesia ada, melainkan masihkah kita merasa memiliki Indonesia? Sebuah bangsa tidak hanya hidup karena sejarahnya, tetapi karena orang-orang di dalamnya masih peduli, masih menjaga, dan masih percaya satu sama lain. Negeri ini lahir dari persatuan, dan ia hanya akan tetap hidup jika persatuan itu terus dijaga. Pada akhirnya, Indonesia bukan sekadar nama negara. Ia adalah perjalanan panjang tentang harapan manusia, tentang luka yang tidak mematikan mimpi, tentang keberanian untuk tetap berdiri meski berkali-kali jatuh. Dan mungkin itulah alasan mengapa negeri ini tetap bertahan sampai hari ini. Karena sejak awal, Indonesia dibangun bukan hanya oleh kekuatan, tetapi oleh hati yang tidak pernah menyerah. Kalau menurut kalian, kapan sebenarnya Indonesia mulai lahir? Saat proklamasi dibacakan? Atau sejak rakyat di negeri ini mulai merasa satu hati? Tulis pendapat dan cerita kalian di kolom komentar. Karena mungkin, dari setiap sudut pandang itu, kita sedang belajar mengenal Indonesia lebih dalam.